supaya memasuki tahun yang baru kita semakin sadar. Merubah cara pengiringan kita kepada Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh dalam pengiringan kita kepada Dia. Bukan seperti di tahun-tahun yang lalu, bahkan tahun yang baru kita lewati. Tapi kita semakin sungguh-sungguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Semua potensi yang ada pada diri kita, kita ingin berikan untuk menyenangkan Dia. Seperti seorang istri yang ingin memberikan yang terbaik dan terindah bagi suaminya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Cuaca memang kurang bersahabat, tetapi Yesus tetap ada bersama kita. Amin. Kita mau dengar firman Allah sebelum kita makan minum perjamuan Tuhan. Biarlah ini terus menjadi sukacita kita, karena kita benar-benar dapat menikmati karyanya yang luar biasa. Lewat nyanyian yang sudah kita dengar bahwa karena kasih-Nya kita diselamatkan dan karena Roh Kudus-Nya dicurahkan ya sehingga kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu sebabnya tekad kita ingin untuk tetap saudara menjadi orang-orang yang komitmen sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini kita memasuki bulan April, tepatnya tanggal 3. Saya bukan sedang mau berbicara tentang ada perayaan yang tetangga sebelah kita rayakan, tetapi saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa saya ingin di Prapaskah ini membahas kisah-kisah tentang apa yang Yesus lakukan sebagai wujud kasih-Nya kepada kita sekalian. Itu sebabnya saya tinggalkan dulu yang lain. Saya mengajak saudara untuk membuka Injil Yohanes pasal yang ke-18, kita akan melihat satu perikop yaitu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 dan saya beri judul berdaya tahan dan berkemenangan. Di dalam firman Allah dikatakan pada hari-hari yang terakhir akan terjadi saudara hal-hal yang sangat mengerikan. Sehingga banyak anak-anak Tuhan gugur dari iman begitu rupa. Tetapi yang Yesus ingatkan adalah saudara. Berapa lama saudara mengikut Tuhan? Tetapi bertahanlah dan berkemenanganlah sampai Yesus datang kedua kali. Baiklah, kita akan membaca kisah ini satu perikop. Kalau kita lihat lembaga Alkitab memberi judul Yesus ditangkap. Lihat ayat yang pertama dan ayat seterusnya. Dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Lihat ayat 2. Yudas,
yang mengkhianati Yesus tahu juga ke tempat itu, berarti dia tidak datang bersama-sama dengan Yesus saat itu dan 11 murid lainnya. Karena pada waktu perjamuan malam dia tinggalkan perjamuan. Karena dia dirasuk setan begitu rupa, dia tinggalkan perhimpunan Yesus dan murid-muridnya itu. Karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Ayat 2, ayat 3. Maka datanglah Yudas juga ke situ. Rupanya pada akhirnya Yudas datang ke taman di mana Yesus berkumpul dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera dan suluh dan senjata. 4. Maka Yesus yang tahu semuanya yang akan menimpa dirinya, ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jadi ketika rombongan itu datang mendekati, Yesus yang maju duluan dan bertanya, siapa yang kamu cari? Lihat ayat 5, jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Apakah mereka enggak kenal? Ya tentu saja kenal ya, karena Yesus sudah sangat terkenal, apalagi ada Yudas di situ. Tapi karena gelap saudara, sampai mereka harus bertanya. Kata Yesus kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Nah, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. 7. Maka ia bertanya pula, untuk kedua kalinya Yesus bertanya, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Ayat yang ke-8, jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka ini pergi. Maksudnya, kalau kamu cari aku, biar 11 muridku ini pergi. Jangan kamu apa-apakan. Yesus bela, Yesus lindungi. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Saudara percaya jaminan Yesus? Ketika saudara percaya kepadanya, dia menjaga melindungi kita. Dan dia menjamin tidak akan ada yang binasa. Tidak ada yang sanggup menjamin begitu rupa selain Yesus. Ayat 10, lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Ayat 11. Ketika Yesus, kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah baca peristiwa Yesus ditangkap. Ditangkapnya di mana? Di Getsemani, saudara. Dan sekarang kita perhatikan, saudara, bagaimana ayat demi ayat dalam firman Allah ini, dia memiliki makna yang sangat luar biasa, yang sangat berarti buat kita sekalian.
Itu sebabnya betapa pentingnya saudara kita memperhatikan dengan seksama kisah demi kisah yang dicatat di dalam firman Allah. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Khususnya kita kali ini melihat kisah-kisah di mana Yesus ditangkap sebelum Yesus disalibkan, dikuburkan, bangkit, dan kemudian naik ke sorga. Dan setiap kisah yang ditulis itu, kata demi kata, ayat demi ayat, perikop demi perikop memiliki makna yang luar biasa bagi kita. Nah, untuk ini secara khusus kita bahas dan pelajari bagaimana Yesus ketika ditangkap itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak saudara, seperti yang saya katakan, bahwa ayat demi ayat, bahkan kata demi kata, kalimat demi kalimat memiliki makna. Untuk itu saya secara khusus mengajak saudara memperhatikan secara khusus ayat yang pertama. Walaupun untuk beberapa kesempatan saya pernah menyinggung ayat ini. Tetapi mari untuk sore ini kita perhatikan dengan saksama. Di ayat 1 dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi setelah selesai perjamuan malam, perjamuan Tuhan yang biasa kita sebut dan juga kita rayakan. Lalu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya pergi ke seberang sungai Kidron. Nah, saudara perlu diketahui bahwa yang dimaksud seberang sungai Kidron adalah sungai yang memisahkan antara dua buah bukit. Yang satu katakanlah tempat di mana kota Yerusalem berada adalah Bukit Moria. Tempat di mana kota Yerusalem itu ada sampai sekarang ini. Sedangkan yang disebut saudara Taman Getsemani, yaitu taman yang dituju oleh Yesus untuk mengadakan doa bersama-sama murid-muridnya, ada di sisi bukit yang lain, yaitu Bukit Zaitun. Di mana di Bukit Zaitun itu ada sebuah taman, namanya terkenal Taman Getsemani. Jadi saudara bisa bayangkan, untuk Yesus dan murid-muridnya dari Yerusalem menuju Taman Getsemani, Yesus dan murid-muridnya harus menuruni bukit itu. Lalu saudara melewati sebuah lembah namanya Lembah Kidron. Dan di Lembah Kidron itu mengalir sebuah sungai yang juga disebut Sungai Kidron. Lalu kemudian Yesus dan murid-muridnya harus menaiki bukit yang satu itu, yaitu Bukit Zaitun tersebut, dan menuju satu taman yang namanya Taman Getsemani. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus berada di Taman Getsemani, barulah di situ terjadi kisah yang sudah kita baca. Bagaimana kemudian
orang-orang yang secara khusus dibawa oleh Yudas itu, saudara, karena dari situlah dia dapat bayaran, mempertemukan mereka dengan Yesus untuk menangkap Yesus. Tetapi saudara, yang saya ingin menekankan, yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana Tuhan Yesus membawa murid-muridnya secara khusus ke tempat yang namanya Taman Getsemani karena satu tujuan, mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi satu sungai yang namanya Sungai Kidron ini. Kita tahu bahwa arti dari kata Kidron, saudara. Kata Kidron itu berasal dari bahasa Ibrani. Dan kata Kidron dalam bahasa Inggris memiliki arti rohani, yaitu artinya obscure atau samar-samar atau tidak jelas. Kita tidak tahu kenapa sungai itu disebut dengan nama Kidron yang artinya obscure. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalam firman Allah tidak ada satupun yang tidak punya maksud. Semua ditulis dan memiliki makna, dan makna ini sangat berarti buat kita sekalian. Kenapa? Secara khusus, sampai Yesus harus mengajak murid-muridnya melewati sungai Kidron yang artinya samar-samar atau tidak jelas itu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat kita percaya kepada Yesus, tentu kita punya status. Entah saudara dulu sebelum mengikut Kristus, jadi pengikut Yesus, saudara pernah jadi pengikut siapa saya nggak tahu. Tetapi saya ketika kecil lahir, walaupun saat itu belum lahir baru, statusnya pengikut Kristus, Kristen, pengikut Yesus. Walaupun kemudian baru usia 16 tahun saya lahir baru, saudara. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, status kita, saudara, adalah anak-anak Allah. Itu gelar pertama. Sebab firman Allah katakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, mereka adalah anak-anak Allah. Tetapi bukan hanya itu, masih banyak lagi gelar yang kita sandang sebagai orang yang percaya kepada Yesus, karena kita adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus. Bisa disebut pengikut Yesus, bahkan mungkin belum ada di antara saudara yang benar mendengar bahwa salah satu status kita adalah umat eklesia, umat yang dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib, yang hidup itu, dan masih banyak lagi. Yesus sangat menginginkan, sebaliknya Yesus tidak mau ada di antara kita sebagai pengikut Yesus, tetapi masih samar-samar, obscure, gak jelas. Ke gereja mah ke gereja,
Tapi cara hidupnya bukan seperti pengikut Yesus, bukan seperti anak Tuhan. Nggak jelas, samar-samar. Yesus tidak mau. Dia ingin saudara benar-benar menjadi pengikut Yesus yang bisa mengekspresikan bahwa saudara adalah benar-benar pengikut Yesus. Dari cara hidup saudara, perbuatan, perkataan, tingkah laku dan sebagainya. Bukan hanya ketika di gereja saja kita orang tahu sebagai pengikut Yesus. Tetapi ketika dengan dunia, kita nggak ada bedanya dengan dunia. Yesus ingin agar kita benar-benar mencitrakan, mengekspresikan, menunjukkan, melakukan setiap waktu, setiap saat, apapun keadaan kita, orang dapat menilai kita adalah pengikut Yesus. Itulah kerinduan Yesus. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin mengajak saudara bahwa untuk menjadi murid Yesus yang sejati, itu sebabnya Yesus bawa ke-11 muridnya untuk menyeberang sungai Kidron, supaya kita benar-benar menjadi pengikut Yesus yang sejati. Sehingga yang samar-samar, yang gak jelas dalam diri kita itu benar-benar sudah dibuang begitu rupa. Karena kita sudah melewati yang namanya pengalaman sungai Kidron itu secara rohani. Tentunya bukan. Sebab kalau saudara pergi ke sungai Kidron, lembahnya masih ada. Sebab kalau saudara ada di Bukit Zaitun, saudara akan melihat Bukit Moria. Dan ciri khasnya adalah kalau sekarang jadi Masjid Al-Aqsa dan Masjid Al-Umar, saudara. Yang disebut Dome of the Rock itu. Sebab kalau saudara masuk ke masjid itu, sepenuhnya adalah isinya batu. Batu gede gitu. Konon disitulah Abraham mempersembahkan Ishak. Dan gak jauh dari situ ada masjid lainnya. Masjid Al-Aqsa. Sebaliknya kalau kita pergi ke kota Yerusalem khususnya, ke puncak bukit itu, kita lihat saudara ke arah timur ada Bukit Zaitun. Dan di bukit situ ada sebuah gereja Rusia. Dan di gereja itu saudara, disitulah letak Bukit Zaitun itu. Di sana ada pohon ara yang konon kata mereka sudah berusia 2000 tahun saudara. Sebab itu taman itu disebut sampai sekarang sebagai Taman Zaitun, saudara. Sebab itu, sebelum kematian Yesus, tanpa disadari oleh murid-murid, Yesus bawa murid-muridnya menyeberang sungai Kidron. Sehingga lewat pengalaman ini, murid-murid mengalami yang disebut saudara menyeberang sungai Kidron itu. Biasanya kita nyanyikan menyeberang sungai Yordan begitu, yang dilakukan oleh bangsa Israel sebelum masuk ke tanah Kanaan. Mereka harus menyeberang sungai Yordan. Tetapi yang kita bahas kali ini, sungai Kidron. Sekali lagi tujuannya tidak lain adalah supaya jangan ada murid-murid yang
nggak jelas lagi. Saya harap di Tegal, khususnya jemaat GPDI Mahanaim, adalah jemaat yang benar-benar dapat menunjukkan jati diri kita, memancarkan identitas kita, wajah Kristus itu, karena kita adalah pengikut Yesus. Sekarang secara khusus kita akan angkat tokoh ini. Yang saya ingin angkat adalah tokoh Yudas Iskariot. Sebelum peristiwa menyeberangi sungai Kidron yang terakhir, maksudnya yang terakhir dilakukan oleh murid-murid dengan Yesus, kita memperhatikan saudara, pandangan murid-murid selama ini terhadap Yudas Iskariot, yang pada umumnya kita ketika jadi orang Kristen dan mulai membaca Alkitab, baca Yudas Iskariot langsung negatif, bukan? Ini, Batman ini, manusia jelek ini, jahat, gitu kan? Tetapi saudara perhatikan, sebelum peristiwa menyeberang sungai Kidron yang terakhir kalinya, di mana Yesus lakukan dengan murid-muridnya, pandangan selama ini dari rekan-rekan Yudas Iskariot, yaitu 11 murid Yesus lainnya, pandangannya luar biasa, istimewa. Bahwa Yudas Iskariot itu orang yang keren, orang yang hebat, orang yang luar biasa. Kok bisa? Ya itu tadi. Dia bergaya hidup samar-samar, saudara. Dia dapat menunjukkan di satu sisi kepada rekannya, betapa hebatnya murid yang satu ini. Tetapi di sisi lain, wow. Inilah Yudas Iskariot. Dan saya berharap jangan sampai ada anak Tuhan, saudara, yang kekristenannya seperti ini. Itu sebabnya lewat kesempatan ini saya ajak saudara untuk memperhatikan peristiwa yang terjadi saat Yesus mengadakan perjamuan malam yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Yuk kita perhatikan Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan ayat 27. Saya sengaja suruh tampilkan ayat-ayatnya supaya saudara yang nggak bawa Alkitab, saudara bisa mengikuti runtutan kisahnya. Kita mulai dengan ayat 21. Dikatakan di sana, setelah Yesus berkata demikian, Yesus sangat terharu. Lalu bersaksi, perhatikan ucapan kesaksian Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yesus terbuka di hadapan ke-12 muridnya. Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Lanjut lihat ayat 22. Murid-murid itu, 12 murid, saling pandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu, benar enggak ini? Masa sih di antara kita ada yang berusaha?
berbuat sekeji itu terhadap Yesus. Sehingga mereka saling bertanya dengan keraguan, siapa yang dimaksud Yesus ini? Lihat ayat 23, saudara. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, tidak menyebut namanya karena dia penulis Injil Yohanes. Yang namanya Yohanes akhirnya disebut Rasul Yohanes karena dia nggak mau, saudara, namanya ngetop. Itu sebabnya pakai inisial di ayat ini. Bersandar dekat kepadanya, bersandar dekat dengan Yesus di sebelah kanannya. Rupanya keistimewaan murid yang satu ini selalu bersebelahan dengan Yesus. Khususnya ketika duduk bersama lakukan perjamuan, dia ambil posisi di sebelah kanannya Yesus. Yang namanya Yohanes ini. Berikutnya, kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudnya. Karena semuanya penasaran, Yohanes lihat temannya ini yang masih sangat muda, Yohanes ini. Dia kasih isyarat, kasih kode. Berikutnya perhatikan, murid yang duduk dekat Yesus itu, yaitu Yohanes, berpaling dan berkata kepadanya, berpaling dan berkata kepada Yesus, Tuhan, siapakah itu? Maksudnya, Tuhan Yesus, siapa yang kamu maksud? Jadi semuanya penasaran, ingin tahu siapa. Karena Yesus dengan pasti katakan, seorang di antara kamu, katanya. Lihat ayat selanjutnya. Jawab Yesus, dialah itu. Siapa nih? Yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Apakah dalam hal ini langsung murid-murid dapat memastikan yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah Yudas Iskariot? Nanti dulu, saudara. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mengatakan itu kepada Yohanes dan tentu didengar oleh murid-murid yang lain, Yesus langsung mengambil roti dan anggur perjamuan. Lalu dikatakan saya ulangi lagi ayat yang tadi. Ia mengambil roti itu, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Saudara, kita tahu kan, nggak ada perjamuan Tuhan secara khusus. Saya datangi si A, lalu saya kasih roti, kasih anggur. Yuk kita minum berdua, yang lain nonton aja ya. Lalu baru kita pindah ke yang lain, kasih lagi, begitu. Enggak. Roti itu saudara dipecah, dicelup ke dalam anggur, lalu dibagikan. Dan semuanya mendapat. Semuanya mendapat, saudara. Sehingga ketika murid-murid melihat apa yang Yesus lakukan dalam hal membagi roti itu, murid-murid saudara tetap tidak mengerti siapa yang dimaksud. Coba perhatikan saudara ayat yang ke-27.
Dan sesudah Yesus menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, perhatikan kalimat ini. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sesuatu yang bersifat umum, saudara. Ngerti maksud saya bersifat umum? Tak ada seorang pun di antara murid Yesus yang tahu siapa yang Yesus maksud ketika Yesus mengucapkan kalimat-kalimat yang sudah kita baca tadi. Gak ada yang mengerti. Mengapa? Apalagi setelah Yesus berkata, Yudas, apa yang kamu mau maksud lakukan sekarang, segera lakukan sekarang. Lalu Yudas pun pergi, saudara. Saat itu murid-murid berpikir bahwa dia melakukan itu karena Yudas itu punya atau diberi tugas, diberi tanggung jawab, diberi oleh Yesus, saudara, sesuatu untuk dia lakukan pada saat itu karena sifatnya mendesak. Yuk, saya ajak saudara lihat ke perikop berikutnya dari pasal yang ke-13 ke ayat yang ke-18. Sorry, ya, saya mundur. Betul, ke ayat 18 ya. Oke, sekarang mari perhatikan ayat 18. Yesus berkata apa? Perhatikan saudara. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Jadi Yesus tahu murid-murid yang sudah dipilih itu. Keadaannya seperti apa. Kualitasnya seperti apa. Siapa yang benar-benar jelas pengikut Yesus sejati. Dan siapa yang samar-samar itu. Yesus katakan, aku tahu siapa yang telah kupilih. Perhatikan kalimat berikutnya. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku ikut perjamuan Tuhan. Tapi Kristennya samar-samar telah mengangkat tumitnya terhadap aku, menghancurkan, membinasakan Yesus. Tetapi murid-murid gak bisa mengerti, saudara. Siapa yang dimaksud? Sebab saat itu setelah Yudas kerasukan setan lalu dia pergi meninggalkan Yesus, murid-murid tetap mempunyai imajinasi Yudas itu orang keren. Itu sebabnya saya katakan sampai perjamuan terakhir di mata para murid-murid yang lain, Yudas Iskariot adalah orang yang hebat, orang yang baik. Kenapa? Karena dia bisa menyembunyikan segala trik kejahatan yang dilakukan perbuatannya selama ini dengan gelar seolah-olah pengikut Yesus, tapi kelakuannya hancur-hancuran, saudara. Jangan sampai ada anak Tuhan modelnya seperti ini. Sangat menyedihkan. Jadi rupanya apa yang selama ini Yudas Iskariot lakukan, saudara? Yudas adalah seorang dipercaya oleh Yesus.
Tetapi sangat disayangkan, tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada Yesus, dia salah gunakan. Dia sudah berbuat yang tidak jujur. Kalau rekan-rekannya, termasuk tentunya kepada Yesus. Dia pikir dia bisa bermuka dua, samar-samar di depan Yesus. Yesus kok mau dibohongin, saudara? Coba kita lihat tadi ayat 18 sudah ya? Sudah dibaca belum ayat 18? Kita lihat saudara ke ayat berikutnya atau mundur saja ke kisah sebelumnya, yaitu Yohanes 12 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Perhatikan saudara ayat ini, dikatakan begini. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Saudara, saya sengaja menyingkat waktu karena waktu terbatas. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, saat itu Yesus ada di sebuah rumah saudara. Dan seorang wanita berdosa, dia merasa bahwa dia sudah diampuni oleh Yesus begitu rupa. Sebagai rasa syukurnya, dia bawa kepada Yesus satu buli-buli minyak narwastu yang mahal harganya. Harganya 200 dinar. Berapa? 300 dinar? Yang nilainya saudara, satu hari itu gaji orang 1 dinar. Jadi kalau 300 dinar berarti 1 tahun orang kerja. Hasilnya saudara. Mahal bukan? Kalau saudara beli parfum dengan harga 1 gaji dalam 1 bulan, wah tentu sangat mahal bukan? Misalnya gaji saudara 30 juta dibelikan hanya untuk minyak itu. Lalu saudara pakai. Lalu apa komentar Yudas? Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dan uangnya diberikan kepada orang yang miskin? Saudara perhatikan, Yudas kembali mendandani dirinya dengan kepura-puraannya itu, samar-samarnya itu. Mungkin orang yang dengarnya, wow, luar biasa ide orang ini. Daripada cuma dibuang di kaki, lalu terbuang begitu saja. Betul juga kalau dijual. Ide cemerlang, hebat saudara, kelihatannya. Tetapi mari kita lihat ayat yang ke-6 dulu. Hal itu dikatakannya. Apa saudara? Bukan karena dia punya empati terhadap orang-orang miskin. Karena dia memperhatikan nasib orang-orang yang miskin, sama sekali tidak. Tapi kenapa saudara? Melainkan karena ia adalah, itu dia, Yudas. Dia tutupi ketidakjujurannya, dia tutupi kejahatannya itu saudara. Dengan ucapan-ucapan yang menimbulkan empati begitu rupa. Luar biasa. Karena dia adalah seorang pencuri saudara. Apa selanjutnya dikatakan? Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yesus percayakan dia pemegang kas keuangan. Tetapi rupanya dia curi itu. Kristen pengikut Yesus. Itu sebabnya Yesus izinkan
Dia melewati sungai Kidron ini walaupun tidak bersama-sama dengan Yesus. Karena dari sanalah nanti akan terbuka, terbongkar siapa sebenarnya. Sekarang dari Petrus dan rekan-rekan lainnya ketika di Taman Getsemani. Itu siapa? Teman kita. Yudas. Bawa rombongan. Pakai pentungan. Pakai pedang. Untuk tangkap Yesus. Baru terbuka. Baru jadi kenyataan. Setelah lewat sungai Kidron. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Dari sini sekarang kita bisa ambil kesimpulan tentang Yudas. Yudas Iskariot dia dipanggil. Dia dipilih. Dan dipercaya melayani Yesus. Tetapi Yudas menyalahgunakan tanggung jawab yang Yesus beri kepadanya. Saya pakai istilah Yudas asyik, saudara. Melayani dengan cara apa? Obscure tadi. Samar-samar. Kepura-puraan. Dia dapat keuntungan banyak di sana. Dia begitu banyak menikmati keuntungannya. Lewat kemunafikan yang dia sembunyikan selama ini. Tetapi saudara, tidak ada roh pertobatan sama sekali dalam diri Yudas. Tidak ada kerinduan untuk pulih di dalam hatinya. Bahkan tidak ada rasa takut sedikit pun. Bahwa sewaktu-waktu kematian bisa datang melanda dia. Dan kita tahu saudara, akhir hidup dari Yudas adalah kebinasaan. Sekali lagi kenapa saudara? Karena dia mengiring Yesus selama ini. Diberi kesempatan begitu rupa. Tetapi sangat disayangkan saudara. Yudas tidak melakukan apa yang dipercayakan Yesus kepadanya. Tetapi sebaliknya dia menyalahgunakan begitu rupa. Ada orang yang bertanya kepada saya, apakah memang Yudas ini sudah diatur begitu rupa? Itu sebabnya ada orang yang berpikir saudara bahwa Yudas adalah orang yang nanti ujungnya masuk sorga. Karena Yesus itu disalib karena Yudas yang menyerahkan dia sehingga ada jalan untuk mendakwa Yesus dan menyalibkan Yesus. Saya katakan saudara, Yudas dia adalah orang yang masuk neraka karena pilihannya itu. Kenapa? Karena Yesus memilih dia dengan maksud yang baik. Seiring panggilan dan pilihan Yesus yang membawa dia kepada tujuan Allah, saudara, ternyata karena firman Allah katakan, memang dia adalah manusia yang tamak akan uang dan itu yang membuat dia terus terikat dalam keadaan itu. Sehingga saudara, dia tidak bisa melepaskan diri dari keadaan itu. Dan kita tahu saudara, akhir dari keadaan Yudas yang sangat memprihatinkan itu.
Mari kita perhatikan Matius 27 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Dikatakan di ayat yang ketiga, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Loh, itu kan menyesal. Tunggu sebentar. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ayat 4. Dan berkata, dia akui dosa. Ya kan? Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Ketika dia mau serahkan uang. Itu urusanmu sendiri. Lihat ayat yang kelima. Maka ia pun, Yudas pun, melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saya bertanya kepada saudara, apakah ada orang yang mati bunuh diri lalu masuk surga? Selain itu saudara, dia memang tidak dapat kesempatan lagi untuk mendapat pengampunan. Kenapa? Karena dia mengambil pilihan itu. Karena roh iblis sudah merasuk dirinya begitu rupa. Itu sebabnya ketika dia melakukan itu, sekali lagi saya ingin katakan, seolah-olah terlihat saudara di ekspresi Yudas bahwa dia begitu bertobat. Seperti ayat-ayat yang sudah kita baca. Tetapi karena dia sudah dikuasai oleh roh jahat begitu rupa, maka dia menunjukkan ekspresi bahwa kuasa iblis itu sudah menguasai dirinya. Dengan cara apa? Bunuh diri. Saya berharap dengan apa yang saya jelaskan kepada saudara ini, biarlah ini menyadarkan kita sekalian. Dalam pengiringan kita kepada Yesus, bukan saatnya kita main-main lagi saudara dengan yang namanya dosa. Kita harus benar-benar mengambil keputusan tegas dalam diri kita. Kita bertobat, meninggalkan segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga kekristenan kita bukan lagi Kristen yang samar-samar. Bayangkan sekian lama rekan-rekan Yudas menilai Yudas adalah orang istimewa. Barulah mereka lihat apa yang dilakukan oleh Yudas dengan mata kepala mereka sendiri. Ternyata Yudas seperti apa yang Yesus katakan, menyerahkan Yesus seperti orang yang dengan tumitnya membinasakan Yesus begitu rupa. Tapi akhirnya dia sendiri yang binasa. Sebenarnya kita masih bisa baca Yohanes 13 ayat yang ke-27 di mana dikatakan maka ia pun melemparkan Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu. Sebentar kita penerima roti. Tapi sikap kita menerima roti apa?
Yesus, aku terima Engkau. Aku mau jadi sama seperti Engkau. Aku mau buang segala kepura-puraan dalam kekristenanku. Yang mungkin selama ini kita jadikan itu sebagai selubung. Orang lihat keren, Kristen. Tetapi sebenarnya kita seperti Yudas. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak ku perbuat, perbuatlah dengan segera. Yudas, yang kamu mau perbuat, menyerahkan aku, perbuatlah. Tapi murid-murid nggak tahu. Dikiranya Yesus sedang menyuruh Yudas untuk menyerahkan sesuatu bagi orang miskin. Oh, dia begitu jago. Begitu jago, saudara, menyembunyikan kejahatannya. Sehingga orang tetap nilai dia istimewa. Tapi di hadapan Yesus semuanya akan dibukakan. Nah, sore hari ini, saudara, malam hari ini, sebelum kita makan minum perjamuan Tuhan, kita perbaiki dulu hati kita di hadapan Tuhan. Kita bereskan. Mungkin selama ini kita masih suka, saudara, bermain sandiwara dengan keluarga kita, dengan istri, dengan suami, atau dengan siapapun juga. Kita melakukan ini dan itu, trik ini, saudara, di tengah-tengah umat Tuhan. Mungkin selama ini kita berhasil, tapi jangan sampai kasus Yudas ini terulang lagi. Biarlah kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus yang sejati.